Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Kita masih ada di acara renungan pagi, edisi 12 Juni 2024. Sebelum kita beraktivitas lebih jauh, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, supaya menjadi pandu kita untuk berjalan bersama Tuhan di hari ini. Pagi ini saudaraku, mari kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-25 demikian. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar seorang anak bertanya, mengapa saya harus taat? Sebagian orang tua mungkin kerap mendengar pertanyaan ini terlontar dari anak-anak mereka. Bagaimanakah respon mereka terhadap pertanyaan anak-anak itu? Ada yang menjawab sesuai dengan yang diminta, tetapi tidak semua menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sang anak. Bahkan banyak orang tua yang enggan memberikan penjelasan kepada anak-anak. Dalam teks yang kita baca pagi ini, Tuhan memerintahkan agar para orang tua memberi pertanyaan ketika sang anak bertanya mengapa mereka harus taat. Dan ini berarti bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua memberi penjelasan kepada anak-anak dengan masuk akal mengapa kita harus taat kepada Tuhan. Dalam teks ini saudara sekalian, setidaknya kita akan menemukan 3 hal penting bagaimana cara menjawab pertanyaan anak-anak. Musa memberikan penjelasan. Yang pertama, jelaskan tentang asal mula dari perintah untuk taat. Saudara sekalian, kita memilih untuk taat bukanlah karena keinginan kita dan kerinduan kita. Tetapi melalui teks pagi ini, Musa tidak hanya mengatakan Allah memerintahkan hal itu, tetapi Anda harus mematuhinya. Saudara perhatikan kata harus di sini. Artinya sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu yang harus dilakukan oleh orang tua. Sebaliknya ia mendesak semua orang tua untuk mengingat konteks ketaatan. Secara khusus kita harus menekankan resiko jika hubungan kita terputus dengan Allah. Menyoroti rencana penyelamatan Allah atas kebebasan kita serta menekankan bahwa Allah tetap setia sampai akhir. Perkataan Musa, ingatlah dahulu bahwa kita adalah orang yang diperhamba di Mesir. Ini berarti bahwa Musa ingin orang Israel selalu mengajarkan kepada anak-anak tentang kebaikan Tuhan, tentang jasa Tuhan yang telah mengangkat mereka keluar dari negeri perbudakan. Saudara bayangkan, 340 tahun orang Israel ada di Mesir. Ini bukanlah waktu yang pendek, tetapi panjang. Dan karena itu, Tuhan tak ingin orang Israel dengan mudah melupakan perbuatan besar Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari negeri pembebasan. Ingatkanlah anak-anak Anda tentang juru selamat mereka yang setia, kekasih jiwa, Tuhan kita yang tak akan pernah meninggalkan hidup kita dari dahulu, sekarang dan akan datang. Tetap setia memberikan keselamatan dan pertolongan yang kita butuhkan ketika kita datang kepadanya. Yang kedua, Musa jelaskanlah tentang manfaat dari ketaatan itu. Saudara sekalian, berarti ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa Musa memberi perintah kepada para orang tua agar mengingatkan anak-anaknya tentang manfaat hidup taat. Musa memberi motivasi tentang ketaatan
dengan penekanan berkat yang mengikutinya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Saudara, perhatikan kalimat ini penting, supaya senantiasa baik keadaan kita. Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara sekalian, itu berarti bahwa Tuhan ingin kita tahu ganjaran dari hidup ketaatan. Di sini dijelaskan bahwa ketaatan akan membuat hidup manusia baik keadaannya. Artinya, ketidaktaatan akan membawa hidup manusia tidak baik keadaannya. Jadi sebenarnya ketaatan tak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mengganjar setiap ketaatan umatnya. Ingatlah bahwa ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan akan mendatangkan ketidaknyamanan dalam hidup. Akan mengakibatkan banyak masalah dalam hidup kita sehingga hidup kita tidak menjadi baik adanya. Jadi saudara-saudaraku, taat akan selamanya membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan tidak taat akan memimpin seseorang untuk menikmati segala yang tidak baik di dalam kehidupannya. Kita juga bisa belajar dari ketaatan sempurna Yesus kepada Allah yang mampu memberikan kita pengampunan dan menerima janji-janji Allah atas kuasa untuk menikmati hidup yang taat. Jadi saudara-saudaraku, saat anak-anak meminta untuk mengikuti Tuhan dengan alasannya, maka arahkanlah mereka kepada rahmat dan kesetiaan Tuhan dan mengingatkan bahwa berkat yang dinikmati oleh semua orang adalah karena anugerah Tuhan saja. Yang ketiga, ingatkan tentang ketaatan Yesus yang sempurna. Saudara, kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun manusia dalam dunia ini yang taat. Karena itu Musa memanggil bangsa Israel untuk menyempurnakan ketaatan yang pada gilirannya akan menjadi bukti dari kebenaran, dari keyakinan mereka. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara, perhatikan kata menjadi benar. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat benar karena melakukan hukum Taurat atau hukum-hukum atau perintah Tuhan. Semuanya pernah keliru. Semuanya pernah jatuh dalam dosa. Semuanya tidak sanggup mengikuti seluruh perintah Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Dialah yang telah menyelesaikan ketidaksempurnaan dan ketidaktaatan kita di atas bukit Golgota. Bagian kita adalah menerima pengampunan. Bagian kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Bagian kita adalah belajar untuk tetap taat. Ingatlah bahwa keselamatan yang kita punya adalah anugerah, bukan karena jasa-jasa baik kita, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku, tak satu pun dari bangsa Israel yang bisa taat sepenuhnya. Namun Musa tahu bahwa sikap keras kepala bangsa Israel akan mengakibatkan kematian mereka. Dari hal inilah Allah memerintahkan Musa untuk membuat perintah Allah sebagai tanggungan bagi pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Namun, sebagai orang-orang yang percaya dan meladani ketaatan Yesus Kristus, tanggungan itu sudah ditebus dan dibayar lunas. Perbuatan baik dan ketaatan yang kita buat adalah harga yang harus kita bayar atas pengorbanan Yesus. Jadi, perbuatan baik bukan lagi untuk kita diselamatkan, tetapi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai respon ucapan syukur dan terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Itulah yang akan membawa kita kepada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang tua atau bagi mereka yang akan bersiap menjadi orang tua, tanggung jawab setiap kita adalah untuk selalu mengingatkan anak-anak kita tentang karya-karya Tuhan yang telah kita terima di masa lampau. Ingatlah siapakah kita dahulu. Kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang tidak selamat. Kita adalah orang-orang yang tidak taat. Tetapi anugerah Tuhanlah yang memimpin kita kepada keselamatan dalam anugerah Kristus. Karena itu bagian kita adalah menceritakan, membicarakan kepada setiap generasi selanjutnya
bagaimana Kristus yang mati di atas kayu salib, yang telah melakukan karya terbaik di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk mengikuti perintah Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Benar Tuhan, Engkau mengingatkan kami, siapakah kami sesungguhnya. Kami adalah orang-orang yang sepatutnya dimurkai, sepatutnya berada di dalam ketidakselamatan. Tetapi karena besar anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dahulu adalah orang-orang yang diperhamba oleh dosa. Tetapi sekarang kami hidup di dalam anugerah Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadikan gaya hidup, pemberitaan, penguatan, penjelasan. Secara khusus ketika anak-anak bertanya, mengapa kami harus taat kepadamu? Biarlah firman-Mu pada pagi ini melekat baik di dalam hati kami dan membawa kami kepada pengucapan syukur. Benar, semua hanya karena anugerah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu ya Tuhan di hari ini. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada dalam segala situasi hidup mereka. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menolong. Terimalah ucapan syukur mereka dan buatlah mereka untuk menikmati segala yang baik daripada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.